Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Hari ini kayaknya saya mengurungkan niat untuk naik ke Danau Tiga Warna atau Kawah Tiga Warna Gunung Kelimutu Flores. Di sana pemandangannya sangat indah, sangat luar biasa. Kanan tebing, kiri tebing. Jadi gunung itu dipapas. Kondisinya seperti saya pernah ke daerah Sumatera Barat. Jadi sangat indah banget. Dan kalau hujan begini dirawankan longsor karena batunya gede-gede, bro. Jadi kondisinya sekarang itu dari semalam mendung, bro. Hujan terus, gelap langit, laut pun gelap. Jadi kondisi mendung ini ya sudahlah. Mungkin bukan jodohnya saya bisa pergi ke Kupang atau ke Atambua. Bukan jodohnya saya pergi ke Kelimutu untuk saat ini. Mungkin lain kali saya akan meluncur lagi lah kalau ada duitnya. Ini saya beli topi biru tank oleh-oleh. Nanti kalau Cak Sunarsono dan Pak Sunarto mau saya kasih. Jadi nantilah saya beri lagi satu lagi atau dua lagi lah untuk oleh-oleh seperti yang lainnya. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Hari ini saya tertawa terbahak-bahak bahwa Ketua DPD mengatakan bahwa Rizik Syihab ini pantas diberikan penghargaan sebagai Man of the Year 2001. Apa artinya ini? Sekarang kita semakin nampak bahwa sudah banyak para pejabat di negara Indonesia ini, mungkin juga ASN, mungkin juga menteri, mungkin juga polisi, mungkin juga TNI, ada oknum-oknum yang sudah terpapar oleh khilafah. Karena Rizik Syihab ini sudah jelas dia berkiblatnya ke Afghanistan, mendukung perjuangan Afghanistan, mendukung perjuangan ISIS. Jika banyak orang semakin lama semakin terpapar, semakin lama semakin terpapar, banyak pejabat semakin lama semakin terpapar, maka insya Allah Pancasila akan hancur, kebinekaan akan hancur. Kalau kalian membaca Al-Quran dengan tanpa perasaan, anggaplah terjemahlah, maka sudah jelas orang-orang yang tidak sepaham, yang tidak mengikuti ajaran Allah, itu wajib dibunuh. Bahkan mungkin dicap sebagai orang kafir, sebagai orang munafik, sebagai orang fasik. Itu kalau kita belajar dari terjemahannya saja. Padahal Allah itu menciptakan dua hal, dua ayat. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat.
Yang tersurat di Al-Quran, di hadis, itu tersurat. Sedangkan yang tersirat itu di alam. Jadi kalau misalkan ada orang yang belajar Islam cuma berdasarkan ayat-ayat yang tersurat, ya nanti akan muncul manusia-manusia setan yang suka mengkafir-kafirkan, memunafikan orang lain, bahkan menghalalkan membunuh. Para teroris pelaku bom ini kan, mereka itu konsepnya sama, mengharamkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dan menghalalkan darah orang-orang yang sepaham dengan mereka. Padahal Al-Quran diturunkan itu kan untuk supaya manusia ini bisa hidup sebagai manusia, saling asa, saling asih, saling asuh. Dicarilah sosok teladan, contoh seorang manusia yang mampu mempraktekkan apa yang tersurat dalam Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperkenalkan akhlak Islam. Dalam bahasa Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab, menciptakan manusia-manusia yang adil dan beradab. Sementara kelakuan para teroris yang ngebom Bali, ngebom gereja, ngebom mall, ngebom polisi, lalu kelakuan PA212, para pendukung Rizik Syihab, para pendukung Bahar Smith, HTI, FPI, PKS, mereka sangat jauh dari ajaran Islam, dari teladan Nabi. Ya mereka cuma belajar Al-Quran saja dengan otak mereka sendiri, dengan pemikiran mereka sendiri, sehingga tersesat, melenceng dari apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Bahar Smith, Rizik Syihab benar-benar meneladani Rasulullah, apalagi katanya mereka ini keturunan Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah mencaci maki, tidak pernah mengatakan Pancasila, Pancasila, Yesus bidannya siapa, campur racun. Tidak pernah mengatakan menjelek-jelekan Pak Dudung, menjelek-jelekan Jokowi, menghina Megawati, nggak pernah. Nabi Muhammad mencontohkan akhlak yang mulia itu sehingga orang-orang yang tidak sepaham, yang tidak seakidah dengan Nabi Muhammad itu merasa segan, kagum. Jadi kalau misalnya kalian punya akhlak yang mulia sehingga membuat orang segan atau kagum atau tersenyum, maka kalian itu sudah mempraktekkan akhlak Nabi atau akhlak Islam. Sedangkan Rizik Syihab, Bahar Smith, akhlaknya akhlak setan, karena kelakuannya kayak setan. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Melakukan kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan, bahkan nanti ke depan akan merusak Indonesia. Indonesia yang sangat indah ini akan rusak, akan terlibat perang saudara. Jadi pemikiran Islamnya dangkal, tumpul, cuma tekstual. Kalau sudah merasa paling, itu bukan ajaran Islam. Meskipun kalau kita baca secara kasat mata, ya ada dalam Al-Quran. Tapi ingat,
Ayat-ayat itu adalah ayat-ayat ketika umat Islam ketika itu dalam ancaman, sedang diburu, sedang dihancurkan. Tapi kalau sekarang umat Islam tidak sedang diburu, tidak sedang dihancurkan, maka ayat-ayat tersebut tidak berlaku. Makanya kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil abd. Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan bumi, langit beserta isinya, menciptakan siang dan malam, menciptakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam, agar kita bisa berpikir, agar kita bisa merasa menemukan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Gampang. Jikalau dipukul sakit, jangan memukul. Jikalau ngebom itu bisa membuat orang lain terjalani, ya jangan ngebom. Karena ayah kita, ibu kita sedang ke mall, sedang jalan-jalan atau meledak, dibom, mati, kita pun kan terzalimi. Pasti kita melaknat pelaku bom tersebut. Jadi rasa beragama yang benar dalam otak dan hati Rizik Syihab Bahar Smith ini sudah ngaco, sudah keruh, sudah melenceng dari ajaran Islam. Tapi Ustaz, dia kan keturunan Nabi. Ya kita juga keturunan Nabi, bro. Nabi Muhammad keturunan Nabi Adam, kita pun keturunan Nabi Adam. Terus di mana bedanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Bedanya itu dari ketakwaan. Ketakwaan ini akan memunculkan sifat mulia atau akhlak mulia. Jadi yang membedakan itu akhlak. Jangan perlulah memperdebatkan kalau ada keturunan Nabi alamnya kayak setan, ya jangan diikuti, karena itu bukan ajaran Islam tapi ajaran setan. Makanya saya ketawa ada ketua DPD atau anggota dewan atau misalkan oknum TNI Polri yang terpapar radikal pemuja Bahar Smith dan Rizik Syihab. Kalian salah, bro. Kalau mereka benar, katakanlah keturunan Nabi waliullah, silakan berangkat tuh ke Suriah, silakan berangkat ke Libya, Irak, Afghanistan, Palestina, damaikan perangan di sana, damaikan perang saudara di sana. Kalau bisa berarti maknus. Kenapa? Bisa memperbaiki negara yang terlibat perang saudara yang kita lihat sendiri negara mereka hancur lebur karena perbedaan paham. Jangan merusak Indonesia yang sudah baik, yang sudah tenang, yang sudah indah, yang sudah nyaman, dibuat seperti negara-negara Arab. Ya marah, orang Indonesia marah. Dan saya yakin akan ada pergerakan bela negara rakyat Indonesia. Dan negara ini hebatnya bukan oleh pemerintah, bukan oleh militer. Negara ini hebatnya oleh bangsanya yang memang sudah sama rata, sama rasa, berjuang mati-matian melawan Belanda, dan sekarang pun akan memperjuangkan mati-matian agar negara ini tidak terlibat perang saudara. Makanya orang-orang seperti Bahar Smith, orang-orang seperti Rizik Syihab harus dibumi hanguskan di Indonesia kalau mereka tidak mau sadar. Oke, segitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.